private dining sudah mulai booming di Jakarta nih trennya. Gimana? Apakah ini yang membuat Anda membuka Java Negra Business? Karena trennya itu? Basically sebenarnya apa ya? Kita ngelihat bahwa ada kebutuhan. Ada kebutuhan untuk mungkin orang juga sudah enough dengan yang namanya hype, pergi ke mall, ada restoran-restoran di mall dan sebagainya, dan dia ingin tidak dilihat orang dan sebagainya, tapi juga dalam waktu yang sama ingin dapat kualitas makanan yang baik juga, yang udah dikurasiin lah, udah diseleksi. Nah itu yang kita benar-benar melakukan di sini. Kualitas menjadi hal penting ketika privasi ditawarkan, apalagi untuk sebuah fine dining. Produk Eropa seperti menjadi pilihan banyak restoran fine dining di Asia, seperti merek peralatan makan WMF asal Jerman yang sudah ada sejak tahun 1853. Berharga minimal 6 juta per set, WMF terkenal akan bahannya yang tidak mudah cacat dan tahan lama. Untuk peralatan minum, merek asal Jerman Schott Swiesel juga banyak menghiasi meja makan restoran fine dining. Merek yang juga tidak asing lagi bagi para pecinta wine ini memiliki sejarah yang juga panjang, yaitu sejak tahun 1872. Kualitas bahan kristal dengan teknologi Tritan menjadikannya produk yang tahan lama. Ya itu awalnya Andrea membaca pasarnya bagaimana waktu itu? Karena bisa tahu banyak demand-nya ternyata di Jakarta. Karena saya sering diundang. Jadi dari teman yang datang makan, mereka punya keluarga atau punya om atau orang tua yang minta saya masak di kantor mereka. Ada misalnya board meeting, ada tamu dari Perancis dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi saya masak di sana. Saya masak di sana. Akhirnya sering. Nah, terus karena ini juga kita pikir kita mau buka toko kopi ya sekalian aja. Waktu kita buka di sini, kita mulai undang mereka ke sini, mereka lihat, mereka senang dengan tempatnya, karena private, makanannya juga pas dengan mereka, karena kan saya benar-benar menawarkan authentic Spanish food. Jadi bukannya hype Spanish food, tapi authentic Spanish food, karena kan memang saya lama tinggal di Spanyol. Dengan adanya konsep private dining ini kan nggak sembarangan orang bisa masuk restoran ini, harus by appointment. Betul. Seperti itu. Itu bagaimana so far perkembangannya? Mungkin bisa dilihat berapa tamu seminggu? Ya, awal-awal sih cuma satu tamu, satu grup per minggu gitu. Lama-lama sekarang udah mulai tiap hari. Cuman kita pikir ini harus intensifkan siang dan malam gitu ya. Yeah. Tapi kemudian pemilihan bahan-bahan nih, mungkin ditunjukkan seperti apa? Ya kayak bahan ya, kita mau benar-benar yang benar-benar eksklusif gitu ya. Jadi kayak misalnya daging ini kan orang kan lagi sibuk dengan wagyu dan sebagainya, itu sambil pindah ke situ ya. Wagyu dan sebagainya. Nah karena konsep saya kan adalah Spanish, jadi ini kalau di Spain, not even everyday people eating this. This is El Buey. Saya mau prepare ini untuk dipanaskan. Nah, itu saya harus hangatin dulu. Untuk ukuran bisnis yang berawal dari passion, dari hobi ini, bisnis Anda boleh dikatakan cukup growing ya? Ya. Setiap harinya sekarang udah ada reservation? Ya, sudah ada reservation. Saya berpikir banyak orang juga bikin bisnis di lapangan golf. By doing a golf kan, lama-lama jadi bisnis juga gitu loh. Tapi saya ingin cerita sedikit. Sebenarnya I'm inspired dari satu chef yang sangat terkenal. Namanya Santi Santamaria. Santi Santamaria, kita biasa sebut dia Santi karena Santiago. Nah, Santiago itu udah meninggal orangnya. Dia seperti saya tidak ada background sebagai chef, senang makan, memang heavy gourmet. Dia geolog, jadi geologis gitu ya, Jadi akhirnya dia buka sama istrinya restoran Canfabes di San Celoni di Barcelona. Jadi akhirnya dia bisa dapat Michelin star dan sebagainya because he is very dedicated dan dia tidak terbawa tren. Jadi he like to serve comfort food gitu ya. Of course presentation is important, tapi passion itu
itu yang dia pernah cerita ke saya, dan saya baca juga sejarah Santi Santa Maria gitu. Jadi boleh dikatakan ya Andre bahwa semua bahan-bahan yang digunakan dalam sajian Anda itu impor, begitu? Ya, bukan impornya tapi is premium dan langka. Misalnya kita punya buat steak itu saya selalu sajikan dengan blue salt. Blue salt. So blue salt ini garam, bukan garam laut tapi garam dari mining. Jadi di darat. Yang ditambang ya? Yang ditambang. Ini garam yang paling tua di dunia saat ini, berusia 2 juta tahun. Dan ini dari Iran, gitu loh. Nah, ada juga misalnya orang senang dengan Himalayan salt, warnanya agak merah, gitu ya, agak merah seperti itu. Atau juga dengan black salt from Hawaii, gitu loh. Banyak material-material unik sebenarnya gitu, yang memang saya pakai, memang itu sering dipakai oleh chef-chef yang ada di Michelin Star dan sebagainya. Menggunakan bumbu penyedap dan bahan baku berkualitas menjadi kunci kelezatan menu olahan fine dining. Kelangkaan bahan-bahan tersebut menjadikannya bernilai tinggi. Ada kemungkinan nggak nih Andrea di masa mendatang restoran ini menjadi lebih besar, kemudian membuka peluang untuk walk-in customers? Ada rencana ke situ, tapi ini kita mau establish dulu. Tapi juga walking itu juga saya kan ingin mempertahankan exclusiveness-nya. Jadi bukan walk-in, tapi mungkin one day before you can call. Rata-rata kan sekarang seminggu sebelumnya. Dan kadang ya paling cepat kita kadang-kadang sekitar 3 hari sebelumnya. Minimum notice-nya 3 hari sebelumnya. Jadi that's what we do. Jadi menjadi fokus bisnis Java Negra adalah memuaskan customer, memberikan yang terbaik. Gourmet food for customer. Jadi kita masuk mungkin di waktu yang tepat. Indonesian market ini sudah beberapa kelas sudah mulai mature market. Jadi mereka juga jangan sekali-sekali meng-create story yang nggak eksis gitu kan. Tapi they have been traveling all over the world gitu loh. Ada orang yang sudah traveling ke seluruh Afrika itu, even kota-kota kecil. Indonesia ini unik gitu loh. Gitu. Luar biasa gitu loh. Pangsa pasarnya sangat potensial. Platinum masih akan kembali usai jeda berikut dengan berbagai informasi dari mancanegara lainnya. Tetaplah bersama kami.